Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, jadi hari ini tuh, atau lebih tepatnya pagi hari ini ya, saya itu mau beberes lagi. Mumpung si kakak itu lagi sekolah dan si adik itu masih tidur. Sebenarnya si adik udah bangun, kemudian tadi itu udah mandi ya, dan tidur lagi. Jadi waktunya IRT atau ibu rumah tangga beranak dua ini untuk beberes. Nah, di sini banyak banget nih pekerjaannya saya, mulai dari mau cuci baju dan nanti bakalan jemur juga. Kemudian nanti juga mau cuci piring. Dan barusan tuh sebenarnya masak ya. Masak itu udah, ini sih sisa dari kemarin sore masih ada, jadinya nggak usah masak-masak lah ya. Cukup habisin sayur itu aja yang tadi. Kalau udah habis baru nanti masak lagi. Oh ya, ini sebenarnya meja untuk saya live TikTok ya. Selain saya itu jadi konten kreator YouTube, saya juga merambah ke dunia TikTok untuk menjadi affiliate. Oh ya, ini udah selesai saya lipetin kemarin ya, tapi masih belum saya masukkan ke dalam lemari. Ternyata nih ya, si Baye atau si Ade ini ternyata udah bangun tapi nggak nangis. Jadi ya udah, saya mau lanjut beberes lagi. Nah, ini ya untuk di ruangan atau ruang tamu ini ya lumayan lah ya, rapi tapi nggak rapi-rapi banget. Dan ini lanjut, barusan itu udah ronde ke-1 saya untuk cuci bajunya. Sekarang saya tuh lagi mau ngejemur. Ini tuh cucian baju saya tuh bener-bener numpuk banget, banyak banget ya. Karena kalau masih belum kering, yang cucian baju kemarin gak bakalan dong bisa saya tuh nyuci baju lagi. Dan keringnya baju saya itu 2 hari. Dan dalam 2 hari itu baju kotor saya tuh numpuk, terutama untuk si kecil ya, pasti bakalan gonta-ganti kan. Si kakak pun juga gitu, kan ada seragam sekolah, seragam main, seragam ngaji, seragam malam. Jadinya banyak banget lah gonta-ganti ya. Kalau saya juga banyak sih. Karena saya tuh lagi menyusui gitu ya, dan kadang itu asinya tuh merembes, jadinya mau nggak mau harus gonta-ganti juga. Belum lagi kalau habis masak gitu ya. Nah, kalau habis masak kemudian si adik itu minta diasihi atau minta disusui gitu, pasti kan lengket semua ya. Jadinya mau nggak mau harus mandi dan ganti baju. Paling enggak ya ganti baju aja supaya si adik itu nanti nggak bakalan lengket kena minyak-minyak bekas dari saya memasak juga. Jadinya benar-benar numpuk. Nah, kalau nggak ada Mas Bojo sih ya, ini kerjaannya saya untuk mencuci itu nggak terlalu numpuk. Tapi kalau udah ada Mas Bojo, harus setiap hari saya nyucinya, karena Mas Bojo itu baju kerjanya tuh cuman sedikit ya. Jadinya kalau nggak dicuci nanti bakalan marah-marah kalau pas Mas Bojo tuh ada kerjaan. Nah, khusus untuk bajunya Mas Bojo sendiri ya teman-teman dan bunda-bunda, biasanya saya itu rendam dulu karena pekerjaannya Mas Bojo itu berhubungan sama oli, bensin, kemudian juga minyak setempet gitu. Jadinya harus direndam dulu supaya nanti itu kotoran-kotorannya itu bisa terhempas. Nah, selain itu Mas Bojo tuh biasanya juga kan ya di bawah-bawah mobil gitu ya. Sebenarnya Mas Bojo tuh bukan ngebengkel, tapi lebih tempatnya membongkar mobil-mobil yang udah lama dan gak dipakai sama penggunanya. Jadi mobil-mobil yang udah lama itu nanti dibongkar, kemudian untuk mesin-mesinnya bisa dijual kembali. Biasanya nih ya, kalau saya ikut Mas Bojo dan teman-teman itu lihat, bunda-bunda juga lihat, pasti tahu kok ya seberapa sih besarnya mesin-mesin itu atau sebagian dari mesin-mesin mobil itu. Biasanya sih ada mesinnya, ada matahari, kampas, gardan, dan ya masih banyak lainnya lah ya. Saya juga masih baru belajar dan ya nggak hafal-hafal juga. Tapi ya seperti itulah ya kira-kira kerjaannya Mas Bojo. Kalau kerjaannya Mbak Bojo ya setiap hari seperti ini, ngurusin rumah tangga. Ya seperti inilah ya contohnya, salah satunya lagi berjemur-jemur pakaian kayak gini. Kemudian juga masak, nyapu, ngepel ya selayaknya ibu rumah tangga seperti biasanya. Tapi bedanya sekarang tuh saya udah punya bayi, jadinya harus benar-benar cepet-cepet.
Ini alhamdulillah ya, si adik itu lagi tidur, jadinya saya itu bisa leluasa untuk menjemur baju. Nah ini sebenarnya saya cepet-cepetin aja ya, supaya ya nggak terlalu lama juga ngejemur bajunya. Nah kalau untuk baju-bajunya si adik nih ya, saya gantung-gantung seperti itu. Kemudian kalau untuk bajunya saya, bajunya kakak, bajunya Mas Bojo, saya jemur di jemuran biasa seperti itu. Oh ya, ini kebenaran panas ya, jadi mertua saya juga habis cuci baju. Jadi ini dibilangnya itu berburu panas ya, atau ngejar panas, karena emang jarang banget loh teman-teman dan bunda-bunda bisa panas seharian kayak gini. Panas itu cuman setengah hari aja udah alhamdulillah banget, supaya nggak numpuk-numpuk gitu loh bajunya. Nah ini sebenarnya masih ada ronde yang kedua ya teman-teman dan bunda-bunda, tapi masih ada di mesin cuci dan masih digiling atau masih dicuci gitu loh teman-teman dan bunda-bunda. Oh ya, ini untuk sarapan hari ini itu tuh saya masih ngabisin sisa yang kemarin sore. Nah ini untuk nasinya ya, udah tinggal dikit kan teman-teman dan bunda-bunda. Seperti biasa saya itu ambilnya 3 centong nasi. Oh ya, ini tolong jangan salfok ya sama pinggir-pinggirannya itu. Itu tuh kemarin bekasnya nasi yang kering tapi masih belum saya bersihkan. Jadi ntar lagi bakalan saya bersihkan. Nah ini dia ya sisa sayur kemarin sore. Eman kan kalau nggak dimakan. Jadi biasalah ya ibu-ibu, apalagi yang udah punya anak kayak gini, pasti eman-eman banget. Nah ini kemarin tuh saya masak sayur oseng-oseng jamur tiram, kemudian itu ada kentaki ya. Kemarin ini sebenarnya anak saya tuh dapat dari ulang tahun gitu tapi nggak dimakan, jadi itu bakalan saya makan aja. Dan juga ada saus pedesnya. Ini udah selesai, udah habis, jadi saya taruh aja di situ ya. Sebentar lagi kalau saya udah selesai makan bakalan saya cuci. Nah oke, skip ya waktu saya makan. Jadi ini langsung aja saya mau cuci-cuci piring juga. Seperti ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi kalau pas rajinnya dan juga si adik itu nggak rewel, saya itu bisa tinggal untuk melakukan pekerjaan rumah seperti ini ya. Ya contohnya seperti cuci piring. Padahal ini sederhana banget ya, tapi kalau si adik lagi rewel bener-bener nggak bisa ditinggal. Ini tuh pasti bakalan numpuk banget di wastafel. Ya seperti itulah ya, punya anak bayi susah-susah seneng dan juga kadang gregetan. Nah oke, udah selesai disabun-sabun, sekarang tinggal dibilas-bilas. Ini nggak banyak ya, cuman ada 2 piring karena tadi si kakak juga udah sarapan dan sekarang udah ada di sekolahan ya. Kemudian satu lagi tuh buat saya barusan makan, dan juga wajan yang barusan saya habisin. Nah ini pemandangan hari ini ya, di daerahnya saya lumayan panas alhamdulillah. Nah ini jemurannya saya udah full, jadi barusan udah saya jemur lagi baju saya yang di ronde kedua tadi ya teman-teman dan bunda-bunda. Oh ya sebenarnya ini tuh saya udah dari kemarin-kemarin ini minta tolong Mas Bojo untuk bersihin taman ini ya, tapi nggak dibersih-bersihin. Tunggu, itu barusan itu ada ini loh, bibit cabai yang muncul sendiri. Maklum lah ya, di tempat sampah pasti banyak banget kan sisa-sisa bibit cabai, ternyata di situ ada yang nongol 2. Ini sebenarnya saya itu udah ngomel-ngomel dari kemarin ya. Ini di depan kamar juga banyak banget nih ya, Masya Allah. Dan sekarang itu musim penghujan kan ya, jadinya pasti banyak banget nyamuk-nyamuk itu loh. Itu yang paling saya nggak suka dan saya itu takut. Nah ini insya Allah nanti atau besok lah ya, saya bakalan turun tangan kalau Mas Bojo nggak mau turun tangan. Dan ya seperti inilah ya keadaan taman saya yang terbengkalai ini ketika saya sibuk ngurusin si bayi. Tapi insya Allah nanti kedepannya bakalan saya tanemin ya bunga-bunga atau pohon gitulah ya. Oke, jadi sampai sini dulu ya video kali ini ya, saya share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Semoga teman-teman dan bunda-bunda yang melihat video ini bisa terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you, bye-bye. Salam keluarga Andrianta.